Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marianti Adawiyah. Saya dari Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris dengan NIM 21113050001. Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini semester 3. Berbicara saya di sini, saya ingin menyelesaikan tugas dari Pak Wildan Saugi MPD selaku dosen mata kuliah Pengembangan Sosial Emosional Anak Usia Dini. Baik, sebelum memasuki ke intinya, saya ingin menjelaskan pengertian dari pengembangan sosial emosional anak usia dini. Jadi, pengembangan sosial emosional anak usia dini itu adalah suatu proses pembinaan tumbuh kembang anak dalam pencapaian kematangan hubungan sosial baik secara fisik dan non fisik melalui pemberian rangsangan agar anak itu dapat bertumbuh kembang secara optimal, atau disimpulkan bahwa pengembangan sifat emosional anak itu kepekaan anak untuk memahami perasaan orang lain ketika dia berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari. Langsung ke intinya, yaitu permasalahan anak di TK. Jadi yang saya dapatkan selama observasi, saya mendapatkan anak yang pemalu, anak yang hiperaktif, anak yang belum bisa mandiri, dan anak yang belum bisa berbicara secara jelas. Baik, tadi kan saya sudah sebutkan nih, ada beberapa permasalahan yang di TK yang saya observasikan. Nah, kemudian cara menyelesaikan permasalahan di antara empat itu, yang pertama kan ada anak pemalu nih. Anak pemalu itu cara penyelesaiannya kita sebagai guru, calon guru, sebagai orang tua, kita harus menghindari rasa sifat memarahinya, kemudian mencoba memahaminya. Jadi kita sebagai guru atau orang tua, kita harus bisa tahu memahami perasaannya, kayak lagi senang, lagi sedih, lagi ada masalah atau gimana. Terus tuh kita juga harus bisa menjelaskan di sekitar lingkungan ini apa, itu apa gitu. Nah, kemudian mendorong anak itu untuk bercerita, karena orang pemalu itu sangat suka untuk berbicara. Nah, kita berbicara, bercerita. Kemudian itu jangan menyebut anak ini sebagai pemalu, tapi setidaknya memberikan support. Nah, tadi kan saya sudah menjelaskan cara penyelesaian permasalahan anak yang pemalu. Kemudian itu saya menjelaskan lagi cara menyelesaikan permasalahan anak yang belum bisa berbicara dengan jelas, yaitu kita sebagai guru atau orang tua itu mengajak anak itu mengobrol, kayak jangan didiamin, kayak ngobrol setiap hari itu diajakin ngobrol, meminta sebutkan nama-nama benda yang di sekelilingnya, kayak ini apa ya, ini digunakan untuk apa gitu. Nah, terus mengajak dia bernyanyi, terus membatasi anak itu menonton TV atau bermain gadget, kayak dikasih waktu 10 menit atau seminggu 2 kali atau 3 kali. Kemudian ketika anak itu mendengarkan kata terakhir kayak sebutan mau makan, dia mau bilang mam. Nah, kita sebagai orang tua atau sebagai guru itu kita ngasih tahu kata-kata yang benar itu seperti apa, makan, kayak tapi secara perlahan, tidak dipaksakan gitu. Nah, baik, tadi kan saya sudah menjelaskan penyelesaian permasalahan dari si anak yang pemalu dan si anak yang belum bisa berbicara secara jelas. Kemudian saya ingin menjelaskan penyelesaian permasalahan si anak yang aktif, yaitu misalnya anak yang aktif ini melakukan kesalahan. Kita sebagai guru itu memberikan kesentuhan yang menenangkan, seperti memegang pundaknya atau mengelus kepalanya sambil menatap matanya, bahwa menatap matanya itu dia mengisyaratkan bahwa tindakannya itu sudah melewati batas. Kemudian memberikan dia tanggung jawab, kayak menjadi pemimpin gitu. Nah, pimpinan memimpin sholat atau mimpin apa gitu, anak tersebut akan belajar leadershipnya sejak dini. Tetapi kita sebagai guru juga harus siap siaga memberi tahu pada teman lain terhadap kondisinya. Nah, jadi kan teman-teman sudah mendengarkan nih penyelesaian permasalahan anak di TK. Nah, jadi kita sebagai guru harus sabar, ikhlas, dan memiliki rasa kasih sayang terhadap anak-anak tersebut. Dan percayalah bahwa semua yang kita ajarin itu akan menjadi amal dan pahala nanti. Dan juga kita